Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nurrahmi dengan NIM 22017161 dari Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Materi yang pertama yaitu strukturalisme. Secara etimologis, struktur berasal dari kata structure, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Struktur sendiri adalah bangunan teoritis yang terbentuk dari sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lain. Struktur menjadi aspek utama dalam strukturalisme. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamnya sebagai bangun teoritis yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Strukturalisme juga beranggapan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik berkaitan dengan maksud, keinginan maupun tujuan manusia. Menurut Joseph, teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik, teori ekspresif, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dalam perkembangannya, terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Misalnya strukturalisme Prancis yang terutama diwakili oleh Roland Barthes dan Julia Kristeva, mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Mereka menekankan bahwa sebuah karya sastra harus dipandang secara otonom, puisi khususnya, dan sastra umumnya harus diteliti secara objektif. Keindahan sastra terletak pada penggunaan bahasa yang khas yang mengandung efek-efek estetik. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom dalam bukunya berjudul Poetika 340 sebelum Masehi di Athena. Pendekatan secara struktural sempat tidak diminati pada abad ke-19. Setelah itu, pada abad ke-20 pendekatan ini muncul kembali. Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik sebagai ilmu yang otonom. Jika ditarik dalam ilmu sastra, maka karya sastra juga memiliki sifat keotonomian, sehingga pembicara mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Menurut Nurgiantoro, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural ini tidak hanya terbatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya saja, tetapi yang lebih penting yaitu mengaitkan hubungan antar unsur tersebut dan keseluruhan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan karena karya sastra merupakan sesuatu yang kompleks dan unik. Menurut Theo, yang pertama, pendekatan struktural bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. Yang kedua, pendekatan struktural tidak menjumlahkan unsur-unsur. Yang ketiga, pendekatan struktural berusaha menyemantikkan termasuk menyemantikkan gejala bunyi dalam karya puisi. Yang keempat, pendekatan struktural menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berbeda dalam keterpaduan struktur total.
Renwelek dan Warren menyatakan bahwa pendekatan struktural dalam menganalisis karya harus mementingkan segi intrinsik dan anti-ekstrinsik. Adapun kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme yaitu terletak pada keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap karya sastra. Akibatnya sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan, melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejahteraannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya sangat terbatas. Untuk keuntungan strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur, dan otonomi karya sastra. Materi yang kedua yaitu formalisme. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positifisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positifisme, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Aliran formalisme ini menentang kecenderungan di Rusia untuk meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Shklovsky, Tinjanov, dan Jakobson. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari Tinjanov berubah pikiran. Hal yang menarik dalam aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Pandangan-pandangan mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Mereka tidak ingin menyusun secara a priori beberapa teori yang berlaku umum, melainkan berdasarkan sejumlah analisis pada beberapa prinsip yang berlaku sementara saja. Kaum formalis Rusia ini dipandang sebagai peletak dasarnya bagi ilmu sastra modern. Baru pada tahun 1960-an, karya mereka disebarluaskan ke dunia barat. Sebelumnya, pandangan mereka diolah oleh kaum strukturalis Ceko. Dalam konteks sastra, kaum formalis Rusia membagi wilayah studi sastra ke dalam 3 bagian: stilistika, komposisi, dan tematik. Yang menjadi pusat perhatian dalam pandangan kaum formalis mengenai sastra ialah pengertian pengasingan. Orang yang memperkenalkan istilah ini ialah Shklovsky. Ia berpendapat bahwa sastra sama seperti seni-seni lainnya, mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara yang baru, sehingga sifat otomatik dalam pengamatan dan pencerapan kita didobrak. Shklovsky memakai istilah pengasingan bila sebuah karya sastra memakai gaya bahasa yang menonjol atau menyimpang dari yang biasa, atau menggunakan teknik bercerita yang baru. Selain itu, para formalis memperkenalkan beberapa pengertian untuk analisis teks cerita, yakni motif sebagai kesatuan naratif terkecil dalam peristiwa yang diceritakan, fabula atau fabel sebagai rangkaian motif dalam urutan cerita, dan subjek sebagai penyusunan artistik motif-motif tersebut. Tokoh-tokoh formalisme yang pertama itu Viktor Shklovsky. Ia mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dari pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Yang kedua yaitu Boris Eichenbaum memberi penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Dan yang ketiga yaitu Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil.
Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Materi yang ketiga yaitu strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Teori ini menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat, sesungguhnya manusia berhadapan dengan norma dan nilai. Dalam karya sastra juga dicerminkan norma dan nilai yang secara sadar difokuskan dan diusahakan untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Strukturalisme genetik dapat didefinisikan sebagai metode non-murni dan merupakan metode penentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan penelitian sastra pada nilai-nilai intrinsik saja. Metode ini lebih jauh melangkah pada struktur sosial dan latar belakang karya sastra tersebut. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filosof dan sosiolog Rumania, Prancis. Teori tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Good, A Study of Tragic Fiction in the Penses of Pascal and the Tragedies of Racine. Dalam bahasa Prancis, terbit pertama kali tahun 1956. Strukturalisme genetik menurut Endra Suara adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni, yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Menurut Goldman, dalam Farouk menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik, yang artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Tetapi struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung, proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Menurut Ratna, secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Secara ringkas, berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik. Konsep dasar strukturalisme genetik terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan merupakan landasan ontologis dari strukturalisme genetik. Fakta kemanusiaan yang dimaksud adalah segala hak aktivitas atau perilaku manusia, baik verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Goldman menganggap semua fakta kemanusiaan merupakan struktur yang berarti. Fakta tersebut merupakan hasil usaha manusia untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungannya dengan dunia sekitarnya. Yang kedua, pandangan dunia, homologi, strukturasi, dan struktur. Goldman percaya pada adanya homologi atau struktur karya sastra dengan struktur masyarakat, sebab keduanya merupakan produk aktivitas strukturasi yang sama. Pandangan dunia merupakan kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkannya dengan kelompok sosial yang lain. Yang ketiga yaitu struktur karya. Struktur karya merupakan produk strukturasi dari objek kolektif. Goldman mengemukakan 2 pendapat mengenai karya sastra pada umumnya. Yang pertama, karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner.
Yang kedua, dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang menciptakan semesta tokoh-tokoh, objektif-objektif, dan relasi-relasi secara imajiner. Yang keempat yaitu dialektika, pemahaman, penjelasan. Dialektika, pemahaman, dan penjelasan terkait dengan metode dialektik. Prinsip metode dialektik yang membuatnya berhubungan dengan masalah koherensi adalah mengetahui fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Sehubung dengan itu, metode dialektik mengembangkan dua pasang konsep, yaitu keseluruhan bagian dan pemahaman penjelasan. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Diperjelas oleh Hasanuddin, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.